of a bitch! Run! This is not what we always do! Grenade! Request dynamic precision strike at our mark! Berawal pada tahun 1127 Masehi, seorang tentara salib baru saja disemayamkan dengan membawa permata merah yang sangat sakti. Singkat cerita, kembali kepada masa sekarang, kita akan beralih ke Inggris, masa kini yang mempunyai penuh sejarah bahwa peradaban masa sekarang mendapatkan sebuah informasi. Banyak sekali ratusan para tentara salib yang telah dibersamayamkan di London, Inggris, sehingga mengundang seluruh para ilmuwan yang ada di dunia datang ke tempat ini. Salah satunya adalah seorang profesor yang handal dalam sebuah arkeolog bernama Profesor Dr. Henry ALM. Dia sekarang akan melakukan investigasi yang mendalam. Princess Amenet, cunning. Kemudian dari penemuan tersebut mendapatkan sejarah yang paling berbahaya. Salah satu putri Firaun yang bernama Ahmanet, seorang gadis yang mempunyai kekuatan sangat handal, ahli dalam bertarung, dan dia mempunyai kepemimpinan yang sangat bijaksana. Namun sayang sekali ibunya malah melahirkan seorang anak laki-laki, membuat tahta tidak akan diberikan kepadanya. Sehingga Ahmanet langsung membuat pilihan bersekutu dengan iblis. A pact that would unleash darkness itself. Demi mendapatkan sebuah tahta kerajaan dari Firaun, maka Ahmanet langsung bersekutu dengan iblis dan mendapatkan kekuatan yang paling berbahaya. Ketika itu sang iblis menginginkan sebuah tumbal, keluarganya langsung dibunuh. A monster. Vengeance upon humanity. Namun sayang sekali, aksi Ahmanet telah digagalkan oleh para dukun yang ada di Mesir, sehingga belati yang berada di ujung tanduknya telah terhimpit, sehingga dia pun langsung dimumikan secara hidup-hidup dan dikubur jauh keluar dari Mesir, dan dia akan dihukum di penjara bawah tanah. But death is a doorway. Singkat cerita, kembali lagi kepada masa sekarang. Dua orang yang sedang mencari harta karun di Timur Tengah. Dia akan menyusup ke sebuah desa tempat harta karun itu berada. Namun sayang sekali para bandit telah memburunya. Dynamic precision strike at our mark!
Seketika tiba-tiba saja bom atom telah meledak di hadapan para bandit, sehingga seluruh para bandit yang sedang mengejar dua orang pelancong ini langsung kabur ngibrit keluar dari desa. Akibat ledakan tersebut membuat tanah bergeser. Selang beberapa lama kemudian, ternyata mereka berdua adalah anggota tentara yang telah menghubungi markas karena dirinya telah terhimpit. Komandan terus saja mengabaikan mereka berdua karena tidak sesuai dengan protokol. Salah satu dari mereka yang bernama Nick Marton yang mempunyai sebuah rencana mencari harta karun bersama temannya bernama File. Kemudian tiba-tiba saja seorang ilmuwan muda langsung hampiri mereka berdua yang bernama Jennifer Hasley, mengatakan bahwa tindakan mereka berdua memang sembrono, tetapi ini membuat sebuah ukiran yang sangat besar di dalam tanah. Akibat rudal yang telah diledakkan di atas permukaan, mereka pun telah melihat ada sebuah ukiran muka besar berbentuk Firaun. Ini akan mendapatkan sebuah penelitian yang sangat mencengangkan. Kemudian mereka pun langsung disuruh untuk turun. Kemudian ketika mereka berada di permukaan bawah tanah, langsung mendapatkan sebuah air raksa, maka Jennifer langsung mengatakan bahwa ini adalah sebuah patung kuno dari Mesir. Ketika dilumuri dengan air raksa itu untuk menghalang sebuah roh jahat keluar dari permukaan. Namun File dan Nick tidak percaya karena dia mempunyai sebuah niat yang buruk untuk mendapatkan harta karun yang ada di bawah ini. Karena permukaan ini telah dilapisi oleh emas. Akhirnya Nick langsung membuat tindakan bodoh. Entah apa yang terjadi, semua pasukan pun langsung ditarik mundur oleh para komandan. Burung gagak yang terus saja mengintari mereka, ini sebuah pertanda buruk malapetaka. Seluruh pasukan yang telah membawa peti mumi menggunakan helikopter, mereka akan mengirimnya ke Amerika menggunakan pesawat induk. Selang beberapa lama kemudian, ketika mereka telah lepas landas dari Timur Tengah, Jennifer mengatakan kepada Nick jangan sampai melakukan hal yang sangat bodoh lagi, apalagi mengacau tentang penemuan terbesar dunia di mana kita akan mengungkap sejarah. Namun di tengah-tengah obrolan mereka berdua, mereka tanpa sadar bahwa File yang telah digigit oleh serangga di bawah tanah tersebut mengalami sebuah cedera yang sangat mengerikan. Ternyata dia telah mendapatkan sebuah kutukan dan akhirnya menjadi mayat hidup. Sedangkan Jennifer baru saja menyadari bahwa ini adalah papan mumi Ahmanet. Entah apa yang terjadi kepada Nick. Dia terus saja membayangkan Ahmanet pada 5000 tahun yang lalu. Melihat File dengan tingkah laku yang sangat aneh, tiba-tiba saja dia menusuk si komandan dengan pisau. Seketika semua orang yang ada di tempat ini pun langsung panik, saling menurunkan senjata. Nick yang terus berusaha untuk melindungi File, akhirnya dia pun menghunuskan tembakan.
Sungguh tanpa diduga, kecelakaan maut ini membuat Nick hidup kembali. Entah apa yang terjadi, Nick berada di ruangan kamar mayat. Bahkan dia telah ditandai sebagai orang tidak dikenal. Tiba-tiba saja File langsung datang di hadapannya, mengatakan bahwa kita berdua telah dikutuk. Kemudian di tengah-tengah obrolan, Jennifer datang langsung tercengang. Oh my God, Nick. Kemudian di sisi lain, seluruh para kepolisian yang sedang melakukan investigasi terhadap jatuhnya pesawat, mereka telah menemukan sebuah papan mumi yang sangat misterius dan dihampiri oleh seluruh burung gagak yang ada di tempat ini. Tiba-tiba saja seseorang menyerang. What the hell? You better come and look. Kembali lagi kepada Jennifer dan Nick yang sekarang sudah merasa tidak enak akibat kejadian yang sangat aneh beberapa waktu yang lalu. Kenapa Nick masih bisa selamat? Nick mendapatkan sebuah perasaan yang sangat aneh dalam dirinya sehingga membuat Nick membawa Jennifer ke tempat ini karena dia adalah sebagai arkeolog. Setelah melangkah lebih jauh, Nick merasa ada seseorang yang telah mengikutinya dari belakang. Lalu tiba-tiba Nick? sungguh tanpa diduga, ternyata itu adalah Ahmanet yang telah hidup kembali, mengatakan kepada Nick dan berterima kasih telah mengeluarkannya dari air raksa beberapa waktu yang lalu, bahwa Nick adalah orang terpilih yang telah membawanya ke dunia kembali, sehingga Nick akan dijadikan sebuah persembahan. Lalu tiba-tiba sungguh disayangkan, ternyata belati khusus melakukan persembahan permatanya telah hilang. Semua kejadian tersebut telah diketahui oleh Jennifer. Run! Run! Hey! Were you just gonna leave? How's he a statue? Go, 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 go! Fight me! Fight me! Get it, Nick! Who are you? kejadian yang sangat membingungkan. Nick tiba-tiba saja dibawa ke suatu tempat oleh kelompok misterius, dibawa ke sebuah ruangan khusus oleh orang yang tidak dikenal dengan persenjataan dan persiapan yang sangat lengkap. Ternyata ini adalah kantornya Profesor Henry, mengatakan kepada Nick bahwa dia telah membongkar sebuah sejarah yang paling mengerikan, sebuah peradaban kuno dari Mesir, dan akan mendapatkan sebuah kekuatan yang sangat besar untuk mendapatkan persenjataan dan tidak akan pernah bisa dikuasai oleh orang lain. Nick adalah orang terpilih untuk menjadi dewa kehidupan dan kematian.
Singkat cerita, dalam kejadian kemarin, ternyata Ahmanet telah ditangkap oleh Henry bersama para konco-konconya menggunakan air raksa supaya bisa menekan kekuatan gelap yang ada di dalam tubuh Ahmanet. Mereka akan membuat sebuah ritual kegelapan untuk mendapatkan sebuah kekuatan. Nick harus bersedia menjadi seseorang yang telah terpilih. You said it, Petsu. The day of awakening will soon be upon us. Kemudian di sisi lain, anggotanya Profesor Henry yang sedang melakukan investigasi terhadap mayat mumi para tentara salib. Mereka sekarang telah menemukan permata tersebut. Di waktu yang sama, Nick yang sekarang sedang melakukan obrolan serius dengan Profesor Henry. Dia langsung memberikan sebuah arahan bahwa kita akan mengubah sejarah dan akan menguasai dunia. Kekuatan yang akan ditimbulkan oleh permata tersebut adalah kekuatan dewa yang sangat mengerikan, bisa mengatur kehidupan dan kematian, bahkan dirinya akan menjadi seseorang yang paling penting dalam dunia ini. Nick yang terus tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Profesor, yang diinginkan dia adalah mencabut kutukan tersebut. Tiba-tiba saja Jennifer langsung mengatakan bahwa para anggotanya telah menemukan permata merah tersebut. Dengan begitu, ritual akan segera dimulai. Namun, Nick yang tidak mau melakukan itu semua, dia pun langsung membangkang kepada Profesor Henry dan mengambil suntikannya sehingga dia pun langsung berubah menjadi kutukan. Not interested in that at all. Oh my dear Mijeko. Run! Well done, Mr. Morrison. Well done. Situasi pun semakin mencekam karena Ahmanet telah lolos. Anggota Henry yang telah membawa permata merah dan diamankan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Namun tanpa sadar, Ahmanet yang telah membangunkan semua pasukan muminya. Mereka pun sekarang dalam kondisi bahaya. Penyerangan pun dimulai. Sungguh sangat disayangkan, Ahmanet dengan mudahnya melumpuhkan seluruh tentaranya Profesor Henry karena dia telah membangkitkan semua mumi yang ada di tempat ini dan bertekuk lutut di hadapan Ahmanet. Membawa permata merah, itu adalah ritual akan segera dimulai. Kekuatan yang sangat agung di tempat ini yang ada di tangan belatinya Ahmanet sekarang sedang mencari keberadaan Nick. Sungguh tanpa diduga, seluruh para tentaranya Ahmanet telah membawa Nick dan Jennifer ke tempat ini.
dan membuat Jennifer telah mati terkapar di dalam air. Ahmanet mengatakan kepada Nick untuk menyerahkan dirinya dan dia akan menjadi dewa kehidupan dan kematian. Ritual bersekutu dengan iblis akan segera dimulai. Namun Nick tetap saja dia menolak, tidak mau melakukan itu semua. Give in to me. Dengan sekuat tenaga, Nick terus saja menghajar Ahmanet, namun kekuatannya tidak akan pernah bisa melewati batas dirinya. Karena Ahmanet adalah orang yang sudah bersekongkol dengan iblis. Dia mengatakan untuk menyerah dan harus diakhiri dengan sekarang juga. Dengan begitu, Nick sekarang yang sudah tidak berdaya, dia pun hanya bisa pasrah saja. Tetapi Nick adalah bukan orang yang culun dan cengeng. Dia langsung membalikkan keadaan. Ya, sungguh tanpa diduga, Nick memutuskan dirinya untuk bersekongkol dengan iblis dengan menusukkan belati tersebut ke dalam dirinya. Maka permata merah telah masuk ke dalam diri Nick seorang. Melihat keadaan seperti ini, maka Nick sekarang mempunyai sebuah jiwa iblis di dalam dirinya. Melihat Ahmanet sebagai kekasihnya, namun Nick masih mempunyai sebuah kesadaran, sehingga iblis dalam dirinya langsung dikontrol oleh Nick, lalu menghajar Ahmanet. Pertarungan yang sangat beresiko. Nick yang sekarang mempunyai kekuatan iblis yang paling mengerikan langsung menyedot semua kekuatan Ahmanet sampai kering krempeng. Melihat Jennifer yang sekarang sudah tidak berdaya, dia pun langsung menyebutkan sebuah mantra untuk menghidupkan Jennifer. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Jennifer telah tersadar. Dia telah mendapatkan kesempatan untuk hidup kedua kalinya. Melihat Ahmanet yang sekarang sudah kurus krempeng dan hampir mati, sekarang pun dia tidak akan bisa berdaya. Ketika dari kejauhan, ternyata belatinya sudah tidak ada permata merah, menunjukkan bahwa Nick menggunakan belati tersebut dimasukkan ke dalam dirinya, meminta untuk berhenti, bahwa sekarang Nick bukan manusia lagi, tetapi dia adalah iblis. They're coming for me. I'll find you. Right, Jenny. Singkat cerita, timnya Profesor Henry langsung mengevakuasi Ahmanet dan dimasukkan ke dalam peti mumi menggunakan air raksa supaya mereka tidak bisa dihidupkan kembali. Sedangkan Nick yang berada di sisi lain, dia akan mengelilingi dunia untuk bisa melumpuhkan kutukan ini, menghidupkan kembali file yang terkena kutukan. Dia pun sekarang akan berkelana dari ujung dunia ke ujung dunia. Disinilah film pun berakhir. And I will call to him. Always. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu kelompok pemburu harta karun malah menemukan sesuatu prasejarah yang sangat mengerikan. Satu sejarah Mesir yang telah hilang telah diungkap oleh mereka. Hingga pada akhirnya dialah yang telah terpilih untuk bisa menjadi wadah seorang iblis dan akan menghancurkan dunia.
Namun dengan tekad yang sangat kuat, Nick sekarang akan berkelana ke seluruh dunia dan mematahkan kutukan tersebut, mengeluarkan iblis dari tubuhnya. Apakah Nick akan sampai ke rumah kalian? Kita akan lihat saja besok hari. Oke lah kalau begitu, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Kadya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.